Shalom, perkenalkan nama saya Argena Mary, NPM 1940606028, lokal A1, Angkatan 2019, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Hakikat manusia menurut psikoanalisa. Psikoanalisa ditemukan di Wina, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisis didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Psikoanalisa menurut definisi modern yaitu yang pertama, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Dan yang kedua, psikoanalisa adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran atau bawah sadar. Dan yang ketiga, psikoanalisa adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalisa atau yang disebut dengan psikoanalisis, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, dan merupakan bagian tertua dari aparatur mental, sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Id ini bekerja dengan menganut prinsip kesenangan atau yang disebut dengan pleasure principle, atau merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan bersisihkan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Di dalam id terdapat dorongan-dorongan naluria yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan id, menggunakan dua mekanisme tindakan, refleks dan proses primer. Dorongan naluria dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama naluri hidup atau yang disebut dengan libido, yang merefleksikan kebutuhan id untuk mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Dan yang kedua yaitu naluri mati atau yang disebut dengan thanatos, yang merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, yang berperan sebagai eksekutif, yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar. Penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungannya dengan nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego menganut prinsip realitas atau yang disebut dengan reality principle. Sedangkan superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, boleh tidak sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Pribadi yang sehat menurut psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukan secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah yang pertama, ego bersifat secara realistis, yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif, yang keempat, dapat mengendalikan ego dengan baik, yang kelima, dalam proses perkembangan, tidak mengalami masalah-masalah yang sangat berat atau perkembangan baik. Yang keenam, keinginannya tersalurkan secara wajar. Dan yang ketujuh, menerima keadaan lingkungannya. Contoh pribadi yang sehat yang pernah saya lihat di lingkungan saya adalah seseorang yang memiliki pemikiran matang dari segi emosional, yang dimana ia mampu mengendalikan dirinya sendiri di setiap situasi atau kondisi, dan juga dirinya tidak mudah terpancing
dalam emosi yang negatif, serta mampu menahan diri di setiap keadaan sehingga menjadikannya memiliki kontrol diri yang baik. Peristiwa yang pernah terjadi dalam dirinya saat ada temannya yang berkelahi, ia dapat menghentikan atau menangani permasalahan tersebut. Pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik, sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya, jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif, tidak seimbangnya antara id, ego, dan superego, ketidakmampuan ego mengendalikan keinginan-keinginan dan tuntutan moral, pengalaman masa kanak-kanak khususnya 5 tahun pertama kehidupan, yang ditekan terus-menerus maka akan dimasukkan ke dalam bawah sadar atau suatu saat dimasukkan ke dalam alam sadarnya. Mengalami kecemasan-kecemasan, neurosis, dan histeria. Contoh pribadi yang bermasalah yang pernah saya lihat dalam lingkungan sekitar saya adalah seseorang yang memiliki ketidakmampuan untuk menghindari dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Hakikat konseling manusia menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reduksi terhadap ego menjadi lebih realistis dan rasional.